Krishna membakar mur hangus dan menyisakan abu. Krishna berteriak memanggil Narakasura dari jarak jauh. Krishna memberitahunya bahwa dia telah membakar mur menjadi abu. Narakasura berteriak dengan marah pada Krishna. Krishna memperingatkan Narakasura. Dia memerintahkan Narakasura untuk membebaskan 16.100 wanita saat matahari terbenam. Jika Narakasura menolak, maka dia akan menghabisi Narakasura, lalu membebaskan semua wanita. Narakasura berteriak pada Krishna dengan marah, "Apakah kau mencoba untuk menakuti aku? Aku akan datang ke sana untuk menghabisimu." Narakasura tiba di sana, tapi Krishna sudah pergi. Krishna masuk ke penjara dan membebaskan Kutila. Krishna memberitahunya bahwa Ayan memintanya untuk menyelamatkannya. Kutila bertanya, "Apakah kau benar-benar datang untuk menyelamatkan aku?" Krishna tidak menjawab dan dia pun berjalan pergi. Narakasura mengatakan, "Krishna melarikan diri karena takut aku bunuh." Narakasura melihat abu mur di sana. Narakasura pun berteriak, "Krishna benar-benar telah menghabisi mur." Prajurit menyarankan Narakasura untuk menyerah dan membebaskan semua wanita. Narakasura pun marah. Dia membakar prajurit itu hingga menjadi abu. Narakasura mengatakan, "Aku akan menikahi semua wanita itu untuk menyempurnakan kekuatanku." Narakasura memanggil Rishi. Dia memerintahkannya untuk menyiapkan pernikahannya dengan semua wanita. Dan jika Rishi menolak, maka dia akan menempatkannya ke dalam api Havan. Prajurit bertanya, "Bagaimana Tuan akan menghentikan Krishna datang ke sini?" Narakasura menjawab, "Aku akan menggunakan 2 senjata dan menembaknya dengan api ke semua tempat. Tempat ini akan terbakar sehingga Krishna tidak bisa masuk." Krishna kembali ke Dwaraka. Balaram dan semua orang menyambutnya. Balaram mengatakan, "Mulai sekarang kita akan memanggil Krishna dengan Murari." Semua orang pun senang. Ayan mengatakan, "Aku kagum bahwa Krishna telah menghabisi mur. Tetapi di mana Kutila?" Kutila datang ke sana. Ayan merasa lega dan memeluk Kutila. Satyabhama kesal pada Krishna. Dia berpikir Krishna peduli dengan semua orang kecuali dirinya. Krishna mendengar apa yang dipikirkan Satyabhama. Dia bertanya, "Di mana Satyabhama?" Radha menjawab, "Kami sudah memanggilnya, tetapi dia tidak datang." Satyabhama datang ke sana. Dia mengatakan, "Aku hanya akan datang jika Krishna memanggilku." Radha bertanya, "Mengapa kau tidak menyambut Krishna?" Satyabhama menjawab, "Aku telah membuat pengaturan khusus untuk menyambut Krishna." Kemudian Satyabhama membawa Krishna ke dekat pohon parijat. Satyabhama mengatakan, "Pohon ini akan tumbang setelah berbunga. Aku akan melakukan puja di bawah pohon ini untuk menyambut Krishna." Dia meminta Krishna melakukan puja bersamanya. Balaram tidak setuju karena Krishna harus melakukan puja bersama Rukmini. Satyabhama bersikeras bahwa hanya dia yang akan melakukan puja bersama Krishna. Dia bertanya pada Krishna apakah Krishna setuju. Krishna setuju melakukan puja bersamanya. Sementara itu, Narakasura mengumpulkan semua wanita. Dia bersiap-siap untuk menikahi semua wanita itu. Balaram protes karena Krishna berlaku tidak adil pada Rukmini. Dia mengatakan Krishna telah memberikan hak Rukmini kepada Satyabhama. Krishna meminta Balaram untuk menunggu dan bersabar, karena Rukmini pasti akan mendapatkan haknya. Krishna pun mulai berlari. Balaram mengejarnya. Ayan melihat Krishna bermain seperti anak kecil. Dia memberitahu Kutila bahwa dia terkejut karena Krishna bisa membunuh mur. Kutila mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Sebentar lagi pertempuran Krishna dan Narakasura akan segera dimulai. Jadi kita harus pergi dari sini. Ayan mengatakan kita tidak bisa pergi tanpa Radha.
karena orang-orang akan mengejekku yang tidak bisa melindungi Radha. Satyabhama bersiap-siap untuk puja. Tiba-tiba bunga di pohon parijat terbang menuju ke taman Rukmini. Satyabhama menjadi kesal dan cemburu. Krishna tersenyum. Balaram yakin pasti Krishna yang melakukan keajaiban ini. Rukmini dan Radha memungut bunga-bunga itu. Mereka mengumpulkan bunga ke dalam keranjang. Satyabhama merebut bunga yang dikumpulkan oleh Radha dan Rukmini. Kemudian dia memberikan bunga itu kepada Krishna. Satyabhama ingin memulai puja bersama Krishna. Krishna mengatakan dia akan melakukan puja bersama Rukmini karena bunga parijat telah jatuh ke taman Rukmini. Satyabhama kesal, namun dia terpaksa setuju. Dia mengingatkan Rukmini bahwa Krishna lebih mencintainya. Di sisi lain, Narakasura menghancurkan dan membakar berbagai tempat. Para wanita ketakutan karena Narakasura akan menikahi mereka. Krishna dan Rukmini melakukan puja bersama. Rukmini, Balaram, dan Radha merasa senang. Narakasura terus membakar berbagai tempat. Dewa Api dan Dewa Indra mulai panik melihat semua tempat terbakar. Mereka juga mengkhawatirkan para wanita yang ditangkap Narakasura. Balaram dan Krishna datang ke sana. Krishna meminta mereka untuk tidak cemas, karena sekarang sudah waktunya untuk mengakhiri Narakasura. Krishna memberitahu mereka bahwa ada satu kekuatan yang tidak dapat dihancurkan oleh siapapun dan lebih kuat, serta dapat membunuh Narakasura dengan mudah. Seekor burung Garuda datang ke sana dan menghadap Krishna. Garuda itu siap melakukan pertempuran. Krishna naik ke Garuda itu dan menuju ke Narakasura. Para wanita menangis karena mereka tidak ingin menikah dengan Narakasura. Prajurit memberitahu Narakasura bahwa Krishna telah tiba. Narakasura tertawa dan mengatakan Krishna tidak akan bisa melewati cincin apinya. Garuda mengepakkan sayapnya untuk menciptakan angin besar. Angin itu memadamkan semua api. Krishna meminta Narakasura datang ke medan tempur untuk menunjukkan keberaniannya. Narakasura keluar dan menantang Krishna. Dia yakin Krishna tidak bisa menghancurkannya. Narakasura menembakkan ribuan panah ke arah Krishna. Krishna menggunakan kekuatannya untuk menciptakan pelindung. Narakasura melemparkan 4 macam senjata Narayan ke arah Krishna. Keempat senjata itu masuk ke dalam tubuh Krishna. Krishna mengatakan yang merupakan milikku akan kembali kepadaku. Krishna mengeluarkan senjata saktinya, yakni cakra Sudarsana. Narakasura akhirnya mengetahui bahwa Krishna adalah Dewa Narayan. Dia memohon ampun pada Krishna. Krishna melemparkan cakra itu ke arah Narakasura. Krishna mengatakan kejahatanmu sudah melewati batas. Kau tidak patut untuk diampuni. Kau telah menyakiti kehormatan banyak wanita. Siapapun yang melakukan hal ini, maka Narayan sendirilah yang akan menghancurkannya. Narakasura mencoba lari, tetapi cakra itu terus mengejarnya. Cakra itu pun menebas leher Narakasura dan membunuhnya. Narakasura pun tewas. Kemudian Krishna pergi menyelamatkan para wanita. Para wanita meminta keadilan kepada Krishna. Krishna pun membawa mereka ke Dwaraka. Balaram dan semuanya menyambut Krishna bersama para wanita yang diselamatkannya. Krishna meminta pendapat mereka tentang nasib para wanita. Radha mengusulkan agar Krishna menjalin ikatan persahabatan dengan semua wanita itu. Dengan begitu, mereka akan mendapatkan kehormatan di masyarakat. Krishna mengatakan bahwa dia ingin dunia menghormati semua wanita ini. Jadi dia akan menikahi 16.100 wanita ini. Satyabhama, Rukmani, dan Balaram terkejut. Sementara itu, Radha tersenyum senang dan setuju dengan Krishna. Semua wanita itu tersenyum dan setuju untuk menjadi istri Krishna. Satyabhama merasa kecewa dan tidak senang. Semua orang bersorak untuk Krishna. Satyabhama menangis dan protes kepada Krishna. Dia tidak bisa menerima Krishna menikahi begitu banyak wanita.
Krishna menjelaskan kepada Satyabhama bahwa Krishna adalah milik semua orang. Satyabhama masih tidak bisa menerima. Dia pun menangis di kamarnya. Radha mencoba menjelaskan pada Satyabhama, siapapun yang mendedikasikan dirinya untuk Krishna dan menjadi temannya, maka Krishna milik mereka semua. Itulah ikatan persahabatan. Jika kau menjadi teman Krishna, kau akan menikmati setiap waktumu dengannya. Kemudian Satyabhama melihat semua wanita itu berubah menjadi dirinya. Akhirnya Satyabhama menyadari bahwa semua wanita itu adalah dirinya. Radha akan kembali ke Barsana. Rukmini mengembalikan seruling Krishna kepada Radha. Rukmini akhirnya mengerti bahwa cinta sejati Krishna hanyalah Radha. Rukmini akan memanggilkan Krishna karena Krishna belum juga datang. Radha mencegah Rukmini. Krishna pasti memiliki pekerjaan yang penting sehingga tidak bisa menemuiku. Rukmini pun terharu. Dia menghormati Radha dan juga cintanya. Radha menunggu Krishna. Ayan meminta Radha untuk segera berangkat. Radha naik ke kereta bersama Ayan dan Kutila. Radha menutup matanya dan mulai meniup seruling. Krishna memanggil Radha. Radha membuka matanya dan melihat Krishna di hadapannya. Mereka saling tersenyum. Radha memberikan seruling kepada Krishna. Krishna meniupnya dan mereka mulai menari. Radha tersandung dan Krishna menahannya. Kemudian Krishna memeluk Radha. Mereka saling tersenyum. Lalu mereka menari dengan romantis. Krishna kembali memainkan musiknya. Radha menikmatinya. Setelah itu Radha mengatakan pada Krishna, "Aku kira kau tidak akan datang." Krishna menjawab, "Bagaimana aku tidak datang?" saat Radha memanggil. Radha bertanya, "Bukankah kau bilang kau tidak akan main seruling lagi?" Krishna menjawab, "Bukankah kau bilang aku boleh memainkannya untuk orang yang aku cintai, dan aku tidak bisa memberikan posisimu pada siapapun." Cinta Krishna, seruling dan juga iramanya, hanya Radha yang berhak atas itu. Itu tidak akan menjadi milik siapapun. Tetapi ini adalah saatnya menegakkan kebenaran. Radha bertanya, "Bagaimana dengan hubungan kita? Apakah hubungan kita dan cinta kita akan berakhir di sini?" Krishna menjawab, "Kisah Radha Krishna akan berakhir saat kita bersatu untuk selamanya." Radha bertanya, "Aku rasa peranku telah berakhir. Lalu bagaimana mungkin?" Krishna pun menjawab, "Di dalam setiap nadiku ada cinta dan landasan cintaku adalah Radha. Dan landasan dalam menegakkan kebenaran adalah cinta Radha Krishna. Di mana ada Radha, di sana ada kebenaran. Radha dan Krishna harus bersama dalam menegakkan kebenaran." Radha mengatakan bahwa dia sudah siap. Krishna mengatakan Radha Krishna tidak akan pernah berpisah. Alam semesta akan sering menyatukan kita. Radha mengatakan selama kita belum bersatu untuk selamanya, maka kita tidak akan berpisah. Radha dan Krishna pun saling tersenyum. Inilah akhir dari kisah Radha dan Krishna season 1. Setelah ini akan masuk episode baru season 2.